Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nezat Faras Asajat. Saya dari program studi D3 Teknik Elektro tahun 2019. Nomor induk mahasiswa 190531547 Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya untuk memenuhi mata kuliah workshop mikroprosesor. Ya, pada percobaan ke-6 ini kita disuruh menggunakan analog to digital converter atau ADC dalam microcontroller Atmega 8535. Penggunaan ADC sebagai konversi data analog menjadi data digital merupakan sesuatu hal yang diperlukan jika data yang masuk ke dalam microcontroller biasanya data dari sensor berupa sinyal analog. Fitur ADC dalam Atmega 8535 adalah sebagai berikut. Resolusi 10 bit, waktu konversi 65 sampai 260 us, input 8 kanal, input ADC 0 sampai 5 VCC. Yang terakhir 3 mode pemilihan tegangan referensi. Ya, di sini kita disuruh untuk memasukkan coding yang sudah dibuat yang sudah ada di job sheet. Ini adalah rangkaian yang saya buat. Ya, di sini masih sama, port menggunakan port C sama dengan 0 kali 000, DDRC sama dengan 0 kali FF, port C sebagai inputan. Selanjutnya langsung saja kita ke sini. Ini untuk yang pertama, ya, ini ADC DT sama dengan read underscore ADC dalam kurung 0. Ini untuk mengambil hasil konversi. Untuk port C sama dengan ADC DT itu untuk menampilkan LED-nya. Langsung saja kita di sini langsung kita compile terlebih dahulu. Oke, no error. Langsung kita masuk ke Proteus. Bentar ya, kita bisa. Ya, kita langsung masuk sini. Sudah kita buat di Codec Vision. Ya. Untuk yang pertama, maaf saya lupa tadi. Pada percobaan pertama ini kita disuruh untuk mencoba tegangan analog dari 0 volt sampai 5 volt. Nanti tampilan LED-nya seperti apa. Langsung kita coba ke 0 volt terlebih dahulu. Sebentar, ke 0 volt kan. Ya, ini 0 volt LED pada percobaan ini mati. Langsung kita ke 0,5 volt. Oke. Pada 0,5 volt ini yang menyala LED 1, LED 4 dan LED 5. Kita langsung ke 1 volt. Pada 1 volt ini LED yang menyala pada LED pertama, kedua, ke-5 dan ke-6. Langsung kita ke 1,5 volt. Pada 1,5 volt ini yang menyala adalah LED ketiga, keempat, dan ke-7. Langsung ke 2 volt. Pada tegangan 2 volt LED yang menyala yaitu D2,
LED 3, LED 6, dan LED 7. Langsung kita ke 2,5 volt. Ya, pada 2,5 volt di sini LED yang menyala cuma di LED yang ke-8. Langsung kita ke 3 volt, langsung saja. Untuk 3 volt LED yang menyala yaitu LED pertama, LED keempat, LED kelima, dan LED ke-8. Langsung kita lanjut 3,5. Untuk yang 3,5 yang LED yang menyala yaitu LED pertama, LED kedua, LED kelima, LED ke-6, dan LED ke-8. Langsung kita ke 4 volt. Ya, pada tegangan 4 volt di sini LED yang menyala pada LED ketiga, LED keempat, LED ke-7, dan LED ke-8. Langsung kita ke 4,5 volt. Pada 4,5 volt ini LED yang menyala pada LED kedua, ketiga, ke-6, ke-7, dan ke-8. Yang terakhir 5 volt. Pada tegangan 5 volt LED pada rangkaian di sini menyala semua. Jadi kalau kita urutkan di sini akan naik grafiknya dari nilai desimal 0, 25, 51, 76, 102, 128, 153, 179, 204, 230, 255. Jadi grafik pada nilai LED digital pada desimal naik ke atas. Ya. Selanjutnya kita ke permintaan klien atau permintaan tugas. Sebentar, kita komen dulu. Pada permintaan klien atau tugas yang pertama kita disuruh untuk menampilkan menampilkan LED dalam tegangan. Jadi kalau misal nanti tegangan 2,5 volt, nanti lampu kuning akan menyala. Jika pada tegangan 3 volt, lampu hijau dan merah akan menyala. Ya, di sini masih sama dengan yang percobaan pada job sheet tadi. Di sini saya menggunakan if dalam kurung read underscore ADC dalam kurung ADC DT dalam kurung sama dengan 128. 128 ini untuk menampilkan nilai desimal tegangan analog 2,5 volt. Di sini read underscore ADC dalam kurung ADC DT dalam kurung port B sama dengan 0 B 0000100. Di sini port B untuk menampilkan LED yang berwarna kuning. Sedangkan yang selanjutnya saya menggunakan LC if read underscore ADC dalam kurung ADC DT sama dengan 153. Nilai 153 ini untuk menampilkan desimal tegangan analog 3,0 volt. Sama di sini port B sama dengan 0 B 0000011. Port B di sini untuk menampilkan LED warna hijau dan merah. Jadi nanti semisal kita
di tegangan 2,5 volt, nanti LED yang berwarna kuning akan menyala. Jika nanti kita menaruh tegangan di 3 volt, nanti LED hijau dan merah akan menyala. Langsung saja kita compile terlebih dahulu. Langsung ini. Oke. Kita sebentar. Ya, pada tugas atau permintaan klien ini saya menggunakan port B. Jadi untuk LED kuning saya menggunakan port B yang kedua, port B2. Untuk LED hijau saya menggunakan port B1. Untuk yang LED red saya menggunakan port B0. Langsung saja kita simulasikan. Di sini 4. Sebentar, kita dari 0 aja. Oke, dari 0 kita langsung ke 2,5. Ini kondisi lampu masih, kondisi LED masih mati. Langsung kita ke 2,5. Sebentar. Ya, di sini benar karena jika kita mencet sampai menaikkan sampai tegangannya 2,5 volt, nanti LED yang kuning akan menyala seperti perintah yang sudah ditugaskan. Jika diminta, jika kita di tegangan 2,5 volt, LED yang kuning akan menyala. Ya, selanjutnya kita ke 3 volt. Oke, ini 3. Ya, di sini benar karena yang diperintahkan yaitu jika kita sampai di tegangan 3, volt, LED hijau dan LED merah akan menyala. Ini seperti ini menyala. Langsung kita menuju ke tugas yang kedua. Kita komentar terlebih dahulu sebentar. Oke. Ini tugas yang kedua. Sebentar, mana ini? Ini sengaja saya sendirikan biar tidak bingung. Ya, pada tugas kedua ini kita disuruh untuk menampilkan LED. Jadi nanti pada kondisi terang, redup, dan mati akan, semisal yang LED kuning akan menyala jika LDR-nya redup seperti itu. Langsung saja kita coba. Kita compile terlebih dahulu, maaf. Oke, langsung. Ini sudah. Di sini kan, ya di sini LED mati. Di perintahnya kita disuruh untuk jika bentar, maaf saya lupa tadi. LDR di sini mati, lampu kuning akan menyala seperti ini. Jika ini LDR di sini redup, lampu merah akan menyala. Jika LDR di sini terang, lampu hijau akan menyala. Seperti itu yang ditugaskan. Jadi pada program ini saya menggunakan if
read underscore adc 1 lebih besar tambah dengan 228. Ini untuk menentukan ambang batas LDR mati. Seperti yang tadi, jika LDR-nya mati, lampu kuning akan menyala. Nih, yang diperintahkan oleh port B sama dengan 0B00000100. LED kuning akan menyala jika LDR-nya pada batas LDR-nya mati. Yang kedua, LC if dalam kurung read underscore adc dalam kurung 1 besar sama dengan 42 dan read underscore adc dalam kurung 1 W kecil 228. Di sini menentukan ambang batas LDR redup. Jika LDR-nya redup, nanti pada lampu merah pada LED akan menyala. Seperti diperintahkan pada port B ini sama dengan 0 kali B 000001. Ini untuk memerintahkan LED merah akan menyala jika LDR-nya redup. Yang ketiga, LC if read dalam kurung ADC dalam kurung 1 42. Di sini untuk menentukan batas LDR terang. Pada port B ini memerintahkan LED hijau akan menyala jika LDR-nya terang. Yang terakhir, LC ini untuk membaca selain ambang batas yang ditentukan port B sama dengan 0B 000000. Ini untuk memerintahkan LED tidak ada yang menyala. Ya, tadi itu simulasi kita ulangi lagi biar kita lebih paham. Ya, dari sini ini di sini LDR mati. Jadi tadi kita ditugaskan untuk jikalau LDR ini mati, lampu kuning akan menyala. Jikalau LDR ini redup, lampu merah akan menyala. Jikalau LDR di sini terang, lampu hijau akan menyala. Langsung kita redupkan. Di sini redup, LED warna merah menyala. Terus kita teruskan, kita buat terang. Ya, terang, LDR-nya terang. Di sini lampu LED warna hijaunya menyala. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.